إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah, Aidul Malji yang dirahmati Allah Ta'ala. Bertemu kembali kita di pembelajaran bersama dari pembahasan shorf dari kitab Silsilatul Ta'lim Shorf yang kita susun. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan dhamir. Ya, pembahasan dhamir. Di pertemuan sebelumnya ada dhamir raf'in muttasil bi fi'lin madhi. Dan saat ini kita beralih ke dhamir raf'in muttasilin bi fi'lin mudhari'. Hampir sama, karena jika kita sudah memahami dhamir raf'in muttasilin bi fi'lin madhi, kita akan mudah memahami dhamir raf'in muttasilin bi fi'lin mudhari', yaitu dhamir dalam keadaan marfu', dia sebagai fa'il, kemudian fa'ilnya ini melekat di fi'il-fi'il, baik di fi'il madhi atau di fi'il mudhari'. Seperti ini, maka otomatis kita akan mengetahui dhamir raf'innya, dhamir yang dalam keadaan marfu'nya, yaitu yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, yadrusna, tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusuna, adrusu. Ini adalah dari tasrif fi'il mudhari' yang harus para ikhwah hafal di luar kepala. Maka dhamir raf'in dalam keadaan marfu' yang muttasil bi fi'lin mudhari', yang otomatis dia melekat di fi'il mudhari', dengan syarat, kita ingatkan, dalam menyusun jumlah kita akan mengetahui dhamir itu raf'in muttasilin jika fa'ilnya yaitu kita sembunyikan atau kita hapus dan kita ganti dengan dhamir. Kalau misalnya dhamirnya atau fa'ilnya kita tampakkan yadrusu talibun, maka kita katakan di sini nggak ada dhamir raf'innya, nggak ada dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Akan tapi jika ini kita hapus atau kita letakkan di depan talibun yadrusu, maka disinilah ada muncul fa'il yang fa'ilnya itu berbentuk dhamir, yang dhamirnya itu dalam keadaan raf'un, dalam keadaan marfu', yang dia melekat di fi'il itu sendiri. Maka di sini ada huwa, ada yadrusu, huwa kembali ke talib. Ya, di sini harus ada alif lam ya, karena dia kita ganti sebagai al-mubtada. Ya. Kemudian yadrusani, maka di sini ada dhamir yang melekat di fi'il itu sendiri, ada huma. Di sini ada hum, ada hiya, ada huma, ada hunna. Dengan syarat tadi para ikhwah, yaitu fa'ilnya harus kita sembunyikan atau kita hilangkan. Dan kita ubah, di sini harus ada kata-kata yang mendahulinya sebagai al-mubtada. Maka di sini harus membutuhkan al-mubtada, misalnya Muhammad wa Ali. Ya, kalau di sini berarti misalnya al-muslimuna. Ya, kalau di sini Aisyah. Ya, Aisyah. Ya, misalnya. Ya, kalau di sini misalnya Aisyah wa Hafsah. Ya, kalau di sini misalnya al-muslimat, dan begitu seterusnya. Maka dengan demikian otomatis ini ada dhamir yang dia raf'un sebagai fa'il dalam keadaan marfu', dia muttasil bersambung dengan fi'il mudhari'. Di sini juga bersambung dan begitu seterusnya. Demikian juga ketika kita mengatakan tadrusu,
Maka di sini ada dhamir yang melekat, yaitu anta, antuma, antum. Di sini juga anti, antuma, dan antunna. Ya, tadrusu itu ada dhamir yang melekat, dia dalam keadaan marfu sebagai fa'il yang bersambung dengan fi'il mudhari. Kalau kita mengatakan tadrusu, ya berarti di situ ada anta, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, dan tadrusna. Demikian juga ketika kita mengatakan adrusu, di situ ada dhamir ana yang melekat dan juga ada dhamir nahnu ketika kita mengatakan nadrusu. Inilah para ikhwah penegasan dan penekanan dari dhamir raf'in muttasilin. Ada dhamir dia raf'in, yaitu marfu', menempati posisi marfu' dan dia sebagai fa'il yang melekat di setiap fi'il. Bisa melekat di fi'il madhi pada pertemuan sebelumnya dan juga melekat di fi'il mudhari yang kita bahas saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alim bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.